Bilang ngomong je. Om Swastiastu, perkenalkan saya merupakan perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan mempersembahkan tugas P5 yang bertema kebekerjaan dan dengan subtema eksplorasi potensi lokal. Kali ini kami mengambil tema kerajinan untuk menjadi objek P5 kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niko Maufitri. Perkenalkan nama saya Pertuwira Gunaditya Putra. Perkenalkan nama saya Gede Widiana. Perkenalkan nama saya Rudi Saputra. Perkenalkan nama saya Nyaman Desi. Perkenalkan nama saya Putri Cinta. Perkenalkan nama saya Gemma. Perkenalkan nama saya Kedut Suciari. Halo guys, kita sudah berada di salah satu desa Baliage, yang lebih tepatnya di desa Pakraman Sidetape, yang katanya di desa ini memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri loh. Kalian pengen tahu nggak apa saja keunikan dari desa ini? Yuk ikutin kita terus. Jadi gede. Baik teman-teman, kali ini kita sudah berada di salah satu industri kerajinan bambu corner handicraft yang berada di desa Sidetape. Oke, kita sudah bersama narasumber kita yang merupakan salah satu pengusaha pengrajinan yang memiliki industri bambu corner handicraft di desa Sidetape ini. Bisa diperkenalkan Pak namanya? Om Swastiastu, perkenalkan nama Tiang Putu Sinarjaya, selaku Ketua Bambu Corner Handicraft. Baik Pak, minta waktunya untuk mewawancarai. Kita akan lanjut ke pertanyaan pertama. Baik, izin bertanya Pak, apa benar masyarakat di sini menjadikan pekerjaan anyaman ini sebagai pekerjaan mereka yang kedua? Ya, betul. Selain pekerjaan yang utama sebagai petani, masyarakat desa Baliage Sidetape sebagian besar adalah merupakan suatu industri kerajinan anyaman bambu yang merupakan ini hasil tambahan. Oke, mungkin jika merupakan pekerjaan yang pertama itulah petani, sejak kapan sih Pak mulai menganyam bagi masyarakat di sini? Terkait dengan kerajinan anyaman bambu yang ada di desa Sidetape ini adalah sebenarnya adalah kerajinan turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang sejak zaman penjajahan Jepang. Kerajinan apa saja sih yang dihasilkan di desa ini? Dan apa nama kerajinan tersebut? Ya, betul sekali. Kerajinan ini memang sejak turun-temurun. Nah, ada beberapa jenis produk yang dihasilkan. Itu ada sangkar ayam, nah kemudian ada sokasi, kemudian ada juga tempat buah, tempat parcel, keranjang, dan berbagai macam jenis yang lainnya. Nah, produk-produk ini dulunya adalah produk lokal. Kemudian dengan perkembangan zaman kita coba modifikasi untuk menjadi sebuah produk ekspor, yang mana produk ini kita coba modifikasi, kita kombinasikan dengan kerang, kemudian kita kombinasikan dengan tus bolong, kita packkan sehingga produk ini diminati oleh beberapa pemilik hotel yang ada di kawasan pariwisata. Contohnya seperti di Lovina, kemudian Kuto dan Ubud. Oke Pak, jadi kalau boleh tahu berapa sih penghasilan untuk masyarakat yang pengrajin itu dalam sehari ataupun sebulan? Kalau kita lihat dari situasi kondisi saat ini, memang penghasilan ibu-ibu rumah tangga itu rata-rata sekitar 50.000 per hari. Nah, kalau kita kalkulasikan per bulan itu kurang lebih 3 juta. Baik. Ya, Nah, di mana masyarakat desa menjual hasil kerajinan tersebut? Terkait dengan produk yang dihasilkan, kalau terkait dengan penjualan, kalau produk-produk yang lokal itu dipasarkan di pasar-pasar tradisional. Ada di Pekan Seririt, kemudian di Pekan Singaraja, ada juga yang dipasarkan ke Sukawati. Nah, terkait dengan produk-produk ekspor yang dihasilkan itu kebanyakan dikirim ke lewat kargo. Ada arsop-arsop yang di Kutu, kemudian yang di Ubud Gianyar. Nah, kemudian ini produk-produk ekspornya kebanyakan dikirim ke luar negeri. Oh, seperti itu.
Di mana masyarakat di sini mendapatkan bahan dasar bambu untuk membuat anyaman tersebut, Pak? Terkait dengan bahan baku bambu, kita memang mempunyai kebun bambu yang ditanam di pinggir-pinggir sungai. Nah, misalnya kalau ada order banyak, kemudian kita kewalahan dengan bahan bambu, kita beli di sekitaran kawasan Baliagung. Misalnya dari Pedawu, dari Tiguasu, kita ambil bahan bakunya dari sana. Ya. Oke, Pak. Pertanyaan dari saya, berapa dalam satu hari masyarakat di sini bisa menghasilkan berapa banyak kerajinan? Terkait dengan pembuatan kerajinan, ini kan motifnya beda-beda. Nah, kalau misalnya membuat kus-kusan, ini mungkin dalam satu hari bisa menghasilkan. Nah, kemudian kalau membuat keranjang seperti ini yang motifnya seperti meja, ini mungkin memerlukan waktu kurang lebih 2 hari. Nah, kemudian kalau terkait dengan lampu yang misalnya kecil, itu mungkin satu hari bisa membuat 5 atau 4. Dan karena ini tergantung jenis kerumitannya. Kalau misalnya penara itu mungkin satu hari bisa 1. Nah, baik Pak. Di sini saya ingin bertanya, dalam membuat satu buah kerajinan, berapa sih lama waktu yang dibutuhkan? Terkait dengan proses, kalau kita buat dari awal, itu mungkin kurang lebih sekitar 1 jam atau 2 jam. Karena ini motif kerajinannya beda-beda. Kalau misalnya membuat kus-kusan, itu limitnya mungkin kurang lebih setengah jam. Kalau mungkin membuat produk meja seperti ini, mungkin memerlukan waktu 2 atau 3 hari. Nah, kemudian terkait dengan sokasi atau lampu-lampu yang kecil, ini mungkin kurang lebih 1 jam atau 2 jam. Yuk. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, digunakan untuk apa sih kerajinan ini setelah dijual? Terkait dengan produk kita yang ada di kawasan Baliagung ini, kita memang mempunyai beberapa jenis model ya. Ada sokasi, itu pergunaannya untuk membawa sarana Banten ke pura. Nah, kemudian untuk lampu, ini untuk spesial hotel dan restoran villa yang ada di kawasan Baliagung. Nah, kemudian kalau kita buat meja, ini untuk hiasan villa. Karena beberapa motif kerajinan kita kan beda-beda. Ada sangkar ayam, itu diperuntukkan untuk ayam. Ada juga sangkar burung, kita buat juga. Ada penara, itu juga ada yang membuat Banten ke pura juga. Pertanyaan yang terakhir Pak, apa saja tantangan yang dihadapi dalam membuat kerajinan ini? Terkait dengan tantangan atau kendala yang kita hadapi dalam pembuatan produk itu, yang pertama, kalau misalnya ada order banyak, itu kewalahan di bidang peralatan. Karena memang kendala kita di sini, yang pertama kita membuat produk itu kan manual. Kalau misalnya ada order banyak, tentu limit waktunya cepat, sehingga peralatan itu sangat penting bagi kita. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan pemasaran juga, karena memang produk-produk kita kebanyakan yang kita buat adalah produk lokal dan ekspor. Tentu kendala di sini yang kita hadapi adalah pemasaran juga. Mari teman-teman, kita melihat hasil industri dari Bambu Corner Handicraft. Jangan ketawa ini.
kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk wawancara saat ini. Ya, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik dari SMK Negeri 1 Selirit sudah bisa hadir untuk mempromosikan Desa Tua Baliage. Ya, kami sekarang bertanya Pak ini. Sekian wawancara dari kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Bye. Kasih dia tapo. Ya,